Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan ini. Ibu akan menyampaikan materi tentang remaja berkarakter. Apa itu remaja? Nah, ada beberapa pengertian mengenai remaja. Remaja menurut WHO yaitu suatu masa di mana individu berkembang pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak sampai dewasa. Kemudian yang ketiga, terjadi peralihan dan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. Jadi yang disebut remaja menurut WHO ini ada 3, diantaranya itu dari perkembangan seksual, perkembangan psikologik, dan terjadinya ketergantungan sosial ekonomi menuju ke mandiri. Kemudian remaja kalau menurut BKKBN itu adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Tapi menurut WHO, remaja itu adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Menurut UNFPA, remaja itu bisa didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Jadi di sini ada perbedaan definisi remaja. Nah, kemudian ditarik kesimpulan dari kedua lembaga PBB ini menyatukan definisi remaja dan dewasa muda menjadi satu definisi, yaitu antara usia 10 sampai 24 tahun. Itulah kelompok orang muda. Siapakah remaja itu? Nah, remaja itu adalah masa di mana sedang berada pada periode pertumbuhan antara anak-anak atau antara kanak-kanak dengan masa dewasa. Jadi rentan antara anak-anak dan masa dewasa. Menurut BKKBN, batasan usia remaja itu antara 10 sampai 19 tahun seperti yang tadi disebutkan. Nah, keadaan remaja di Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 itu ada sekitar 43.551.815 jiwa. Sedangkan tahun 2000 itu hanya ada 42.327.900 jiwa. Sehingga diperoleh nilai pertumbuhan itu sekitar 0,6%. Nah, diproyeksikan jumlah remaja itu akan terus meningkat dengan pertumbuhan yang tetap. Jadi 10 tahun berikutnya itu sekitar 0,6%. Jadi sekitar tahun 2025 itu sekitar 47 jutaan ya. Nah, di sini ada grafik mengenai pertumbuhan remaja di Indonesia sampai tahun 2050. Jumlah remaja kita di tahun 2050 itu bagaimana? Nah, ini dalam grafik dari tahun 2010 sekitar 3, kemudian di tahun 2000 sampai 2050 itu bisa mencapai 55 juta. Nah, jumlah pertambahan remaja di Indonesia ini memiliki potensi ya. Jadi peningkatan remaja ini memiliki potensi ya. Di antaranya remaja itu merupakan aset sumber daya manusia yang cukup besar bagi Indonesia. Jadi dengan bertambahnya remaja, maka semakin bertambah besar juga potensi sumber daya manusia yang dimiliki
oleh Indonesia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya remaja Indonesia harus memiliki kualitas yang baik. Artinya harus berkualitas baik. Nah, akan tetapi peningkatan jumlah remaja ini membawa konsekuensi di antaranya. Ada konsekuensinya peningkatan remaja itu. Satu, remaja harus menjadi remaja yang sehat. Artinya apa? Remaja yang tidak merokok, itu remaja sehat. Tidak merokok, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba. Itu konsekuensinya remaja. Kemudian yang kedua konsekuensinya, remaja harus menjadi remaja yang terdidik. Yaitu remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai modal untuk produktif. Jadi remaja itu harus memiliki ilmu dan keterampilan sehingga nanti diperoleh remaja yang produktif. Satu lagi konsekuensinya, remaja harus menjadi remaja yang berkarakter, yaitu berbudi pekerti luhur dan mampu bekerja sama. Terus kalau remaja bertambah, apa potensi yang akan ditimbulkan dan bagaimana konsekuensinya? Nah, jika remaja itu bertambah, maka potensi yang timbul, satu, sumber daya manusia tentu saja akan bertambah. Kedua, aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia juga menjadi bertambah. Tapi tentu saja ini harus ada syaratnya loh. Apa syaratnya? Syaratnya adalah remaja harus berkualitas. Nah, sedangkan konsekuensinya nanti kalau remaja itu berkualitas, satu, remaja menjadi remaja yang sehat, menjadi remaja yang terdidik, dan menjadi remaja yang berkarakter. Kita tahu masa remaja itu merupakan masa yang rentan. Masa di mana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dalam upaya pencapaian jati diri. Sehingga menimbulkan keinginan untuk mencoba berbagai aktivitas. Nah, masa remaja merupakan masa banyak mencari pengalaman baru dan pembentukan sikap. Perilaku remaja sangat tergantung kepada keluarga, kepada teman, lingkungan, pendidikan, kemudian lingkungan tempat tinggal, dan juga tidak lupa media. Saat ini seringkali terdengar banyak berita terkait dengan perilaku remaja yang tidak baik. Sebagai contoh, tawuran remaja yang saat ini marak terjadi, yang padahal pemicunya itu adalah hal yang sepele, yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Gejolak masa remaja yang cenderung dekat dengan teman itu akan menimbulkan rasa solidaritas, dan jika tidak jarang solidaritas ini ditempatkan dalam situasi yang salah, seperti berkelahi karena solidaritas itu terganggu. Tren busana atau mode saat ini juga menghantui masa remaja. Tidak hanya terjadi pada remaja putri, tapi juga remaja putra. Fashion yang semakin berkembang bagi remaja itu mengakibatkan sebagian remaja berperilaku mengikuti tren fashion tersebut. Selain fashion, tren musik juga berkembang di kalangan remaja. Maka tidak heran jika ada konser musik, maka yang dominan menghadiri adalah kaum remaja. Pacaran pada umumnya dilakukan oleh remaja.
Karena pada masa remaja muncul ketertarikan antar lawan jenis. Tidak jarang tayangan di televisi atau siaran radio berisi tentang cinta yang dialami oleh remaja. Lihat saja oleh kalian, sekarang di televisi sinetron-sinetron itu adalah mengenai percintaan, mengenai pacaran. Nah, akan tetapi remaja masih memiliki potensi diri, ya, dari kemampuan untuk memilih kegiatan mana yang bermanfaat dan kegiatan mana yang tidak bermanfaat, ya. Mereka itu mengisi atau menggunakan masa-masa mudanya untuk belajar dan berkarya. Itu. Nah, sekarang tinggal pilih kalian itu mau termasuk yang mana dari yang disebutkan oleh Ibu tadi. Satu, apakah kalian mau masuk yang suka nongkrong-nongkrong, tawuran, berkelahi, atau yang kedua, mengikuti mode fashion masa kini, atau yang ketiga gaya gaul seneng musik, atau yang keempat pacaran, galau cinta, ya. Atau yang kelima masanya seneng belajar. Kayaknya jarang sih yang ini ya, yang kelima mah yang milih yang kelima lah. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Diknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Itu namanya sebut karakter. Bahasa keren nama itu karakter, itu sifat, ya, sifat yang dimiliki oleh seseorang. Karakter atau sifat bukan hanya dilihat dari penampilan dan cara berpakaian, tetapi karakter adalah kepribadian, perilaku, dan watak. Remaja berkarakter unggul adalah remaja yang religius, mampu melakukan hal-hal terbaik untuk diri sendiri, untuk sesama, maksudnya sesama manusia, untuk lingkungan, lebih jauhnya adalah untuk bangsa dan negara. Melakukan terbaik, ini remaja yang berkarakter, yang religius, itu melakukan terbaik kepada Tuhan, yaitu mampu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya, serta pandai bersyukur. Itu adalah remaja yang berkarakter. Melakukan terbaik pada diri sendiri adalah bertanggung jawab, berusaha mengembangkan diri, dengan belajar, mencari pengetahuan, pengalaman, berupaya agar diri menjadi sehat, cerdas, dan produktif. Kemudian remaja yang berkarakter unggul itu juga melakukan terbaik bagi sesama manusia, yaitu melakukan interaksi, hubungan antara manusia, toleransi antar manusia, mempunyai rasa empati dan simpati yang baik. Dan terakhir, melakukan terbaik terhadap bangsa dan negara adalah ikut serta dalam kedaulatan dan keutuhan bangsa. Istilah kerennya adalah menjaga NKRI. Apaan tuh remaja berkarakter? Jadi karakter itu tadi sebutkan bukan sekedar penampilan, tapi berkarakter itu memiliki kepribadian, berperilaku, berwatak. Jadi membentuk remaja berkarakter unggul, religius, sehat, cerdas, produktif. Religius melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai dengan kesadaran dan motivasi. Religius itu merupakan salah satu ciri remaja berkarakter. Karena dengan religius maka seseorang meyakini adanya Tuhan
dan berusaha mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Hal itu sama artinya dengan selalu berusaha melakukan hal-hal yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Tentunya untuk menjadi remaja religius itu tentu saja dibutuhkan perjuangan, pengorbanan, ya, doa dan lain sebagainya. Ya. Ini ciri remaja religius. 1, punya agama. Bukan hanya tertera dalam KTP. Agama Islam. Agama apa? Tetapi punya agama dengan menjalankan syariat-syariat agama yang dipeluknya, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu baru remaja religius. Tekun ibadah. Jadi bukan hanya punya agama tapi tidak menjalankan ibadah. Tekun ibadah. Jangan menunggu tua, nanti saja setelah tua, dari sekarang. Ya. Yang kedua, remaja yang religius dalam berkata itu berhati-hati. Hati-hati dalam berkata. Dalam sikap itu juga hati-hati. Yang ketiga, terus berusaha. Jangan putus asa. Bersyukur. Tentu saja jangan ditinggalkan. Selalu bersyukur. Ya. Kalian kalau untuk memperoleh sesuatu yang baik, ketika gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai merasa putus asa, jangan menyerah. Terus jangan takut gagal. Remaja harus punya nyali. Tanamkan, hidup sekali namun berarti. Menjadi remaja sehat, siapa takut? Remaja yang sehat itu merupakan modal bangsa kuat. No rokok, no narkoba, no miras, no seks bebas. Nah, ini simak nih agar tetap sehat fisik, ya. Bangun pagi, olahraga jangan lupa, ya, gerak-gerakan sedikit lah. Sarapan nggak boleh lupa. Kalau tidak sarapan, cobalah minum madu 1 sendok, ya. Jangan lupa minum air putih. Kemudian makan yang sehat, aman, sehat, utuh, halal. Kemudian tidak begadang, ya. Jadi jangan banyak bergadang, itu nggak boleh, ya. Tidak jorok, artinya hidup bersih. Nah, jangan seperti ini. Saya SMP dan SMA ini remaja pacaran. Jadi pacarannya lebih banyak daripada berkaryanya, belajarnya. Nah, usia SMP dan SMA sekarang remaja itu lebih banyak remaja pacaran itu lebih banyak daripada yang belum pacaran. Rata-rata sudah punya pacar. Kemungkinan kalian ini hampir semua ya sudah punya pacar. Nah, kamu jangan menjadi satu di antara mereka yang kena HIV, melakukan aborsi, terkena PMS atau penyakit menular seksual. Waspadai dan hindari sebelum terjadi. Sehat sosial, menjalin sehat sosial ketika berinteraksi, sosialisasi dan komunikasi baik, tidak menyendiri, tidak egois. Nah, itu yang sehat, ya, sehat sosial. Mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, maka timbullah kebersamaan itu indah. Sehat psikologis, mampu mengendalikan pikirannya, menggali potensi, minat, bakat diri, pikiran lebih fokus untuk merencanakan, berusaha dan melakukan yang terbaik di masa kini. Ayo, kalian semua menjadi remaja yang cerdas. Pasti bisa. Ya, pasti kalian bisa.
Siapapun itu pasti bisa. Apa itu cerdas? Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Tajam pikirannya dan mudah memahami. 3 jawaban ketika diajak hal positif yang menghambat seseorang untuk cerdas, nggak bisa. Kalau diajak ngajakan ini, kasih tugas, nggak bisa. Disuruh itu, nggak mau. Kerjakan ini, males. Ini rata-ratanya. Ya. Pasti kamu bukan termasuk yang sering bilang gitu. Nggak bisa, males, nggak mau. Semua itu hindari. Tekadkan, kita harus punya niat, punya tekad, kerja keras, itu penting. Pasti kita bisa menjadi remaja yang berkarakter. Cerdas itu harus apa ya? Berpikir tepat, kemudian jiwa leadership dan entrepreneurship, berkreativitas, dan berinteraksi sosial. Nah, ini pasti kalian masuk yang ini ya. Yang terakhir, ayo menjadi remaja produktif. Siapapun itu, siapapun kamu pasti bisa. Ya. Apa sih produktif dan remaja produktif? Ya, produktif itu kemauan untuk berkaya, melakukan sesuatu yang menghasilkan. Ya, jadi di sini banyak mendatangkan hasil. Remaja produktif yaitu remaja yang memanfaatkan waktu, remaja yang bergerak dalam hal positif, penuh karya positif dan bermanfaat bagi orang banyak. Remaja produktif, bagaimana ini menjadi remaja yang produktif? Ini kiatnya. Ya. Bangun. Pagi-pagi bangun. Kalau bisa sebelum salat subuh bangun. Salat subuh. Ya. Setelah salat subuh, mau apa? Wirid, berdoa, jangan tidur lagi. Ya. Di sini membangun orientasi arah tujuan yang jelas ya. Dia harus bangun. Mulai dari awal bangun pagi, bangun subuh ya. Itu untuk mengawali menjadi remaja produktif. Kemudian berwawasan dan belajar, berinisiatif, melakukan perubahan, berpartisipasi dalam prestasi. Ayo berkarya selagi muda, gali ilmu sebanyak mungkin, berani mencoba berkarya dan bekerja, cari kesempatan dan menggunakan peluang, lakukan apa saja yang bisa, tentunya hal yang positif, fokus dan tekun. Bergegaslah untuk masa depan yang cerah. Jadilah remaja yang punya iman, pendirian teguh, akademis, cerdas, dharma bakti. Plus BB, bermasyarakat, berkarakter. Sekian penyampaian dari Ibu. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga anak-anakku menjadi remaja-remaja yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.